Selamat datang di Paksa Podcast. Balik lagi, masih bareng gua, Dodot. Dan gua Frank Lampard. Gua Virgil van Dijk. Saya istrinya Iker Casillas. Waduh. Kalau gitu gua Ronaldo deh. Aduh, tuh dia akhirnya dipamerin. Suneo. Itu Ronaldo Wati kan? Loh, lu gak tau sebelahnya itu tantangannya Bagja the Fly. Apa nih maksudnya? Oh iya. Aduh. Tawain lu deh. Maaf ya Street. Kita lagi mau ngomongin soal bola ya hari ini. Yes, kita mau bahas soal bola. Chelsea. Bukan. Apa? Bukan. Apa sih? Kenapa kita pakai baju bola? Iya. Emang temanya aja, karena kita mau seragaman. Mau bersedih gitu kan. Pemain bola gajinya pada dipotong setengah juga. Iya, banyak siaran-siaran bola yang udah nggak ada. Liverpool yang udah hampir juara, guys. Juara nggak sih jadi Dul? Juara nggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Nggak jadi juara? Enggak. Udah ikhlas. 18 tahun udah ikhlas. Buat apa nih ditanyain lagi? Fokus. Sabar ya, Pul. Oke. Jadi walaupun kita semua pakai baju bola, tema kita hari ini adalah tangan gue hilang, guys. Waduh. Guys, tanganku. Ada lagi. Ini krik dong, makasih lo. Tadi udah janjian ketawa lo. Mana sih? Lanjut Street. Gue turun dulu ya. Oke. Kita mau bahas insecurity. Yeay. Kok gue sedih. Kok lu pada iya? Kenapa pada sedih? sih gue enggak. Kan insecure. Insecure. Terus. Insecure mau dibahas soal insecure. Insecure jadinya. Tapi gue mau tahu dulu. Kita semua sering banget denger kata insecurities. Lo sebenarnya tahu nggak insecurities itu apa? Bocil lu nih, udah nih. Insecurities, ketakutan. Security itu adalah Keamanan. Masuk. Itis. Itis tuh tahu itis. Jadi insecurities Ya itulah. Apa masuk ke tahu isi gitu. Garing. Bye bye. Kalian gak ada yang tahu ya tahu itis ya. Maksudnya tahu petis, tau gak sih? Oh iya benar. Makasih. Sedih loh. Tambahin Dot. Nggak ketawa deh, kasihan. Yang ketawa aja kayak nggak gini loh, nggak beneran ketawa. Iya. Jadi artinya insecurities itu apa? Insecurities itu adalah perasaan di mana lo meragukan diri sendiri. Coba tuh. Insecurities. Ini balik lagi ke after crisis life ya? Enggak. Beda dong. After crisis life kita pernah bahas itu. Maksudnya salah ya kalau ngomongin ini. Aduh. Ya kenapa jadi Susana? Iya terus. Jadi semua orang tuh lu pasti suka bilang kayak aduh gila gue insecure banget nih ini gitu. Nah gue mau tau banget sebenarnya kalian itu insecure atau enggak, dan hal apa yang sebenarnya membuat kalian insecure? Ya pasti menurut gue kalau setiap manusia punya insecuritiesnya masing-masing. Iya. Apa yang menyebabkan, misalnya contoh kasusnya di gue adalah sekarang adalah gue punya anak, gue punya istri gitu kan, gue tidak berhasil membuat keluarga ini at least bahagia. Belum berhasil dong. Iya maksud gue itu belum berhasil ya. Misalnya insecure gue tuh mungkin lagi ada di situ. Mungkin ya. Bener gak tuh? Secara definisi. Ya apa yang lagi lu pikirin aja sih selama ini? Iya kurang lebih kayak gitu sih. Takut tidak bisa membahagiakan anak sama istri gue. Jadi insecure lo tuh lebih ke eksternal karena lo takut lo nggak bisa nih, lo nggak bisa kasih kehidupan yang 100% buat keluarga lo gitu. Tapi masuk akal sih ya. Gue setuju juga sih. Maksudnya kayak insecurities itu kan dari luar biasa datang ke dalam gitu kan. Dari lingkungan lu
Terus akhirnya dari apa yang terjadi itu ngebuat lu kayak kepikiran terus, takut, kayak gue ini nggak ya, gitu kan? Gitu nggak sih? Iya. Gue iya. Lu insecure anaknya? Iya. Apa yang paling lu insecure? Udahnya introvert, insecure. Pokoknya segala macam ya. Iya benar juga. Iya juga. Kenapa tuh pertanyaan? Aduh. Tiba-tiba lupa. Selfie lupa Andrek lagi nggak fokus. Kenapa? Lu insecure apa? Insecure-nya apa? Banyak gue. Apa aja? Yang paling berat ya, paling tinggi. Masalah karena udah punya istri, masalah keluarga. Terus sebelumnya gue masalah insecure sama gue akhirnya insecure sama minder gitu misalnya. Minder akan hal? Pekerjaan misalnya. Kayak ngerasa kok akhirnya udah sampai sini aja ya levelnya misalnya gitu. Terus akhirnya berhubungan sama keuangan. Kalau akhirnya jadi flashback kayak atau ngeliat teman-teman sebelah kayak kok temen gue bisa ngasilin banyak uang, gue enggak ya gitu. Oh, lebih insecure soal pendapatan, apa yang udah lo raih gitu. Dodot. Gua Selain insecure sama kumis dan jenggot lo ngasih tumbuh ya. Itu udah mulai tumbuh kok. udah gua cukur lagi Kak. Pada komplain katanya suruh cukur. Pada tuh siapa aja? Nggak tahu. Banyak kebetulan nih. Guys, tadi kalian denger guys, gue padanya kayak tersengkat gitu. Gue kedinginan. Lanjut Dat. Gue sering banget dibilang sama orang kalau gue nggak kelihatan kalau gue insecure. Sering banget tuh kayak lu mah gak ada insecure sama sekali, pasti lu cuek aja gitu, lu pasti orangnya bodo amatan gitu kan, katanya orang-orang gitu. Belum tahu kalian. Gue tuh sebelum tidur pasti gue punya insecure besar banget. Karena gue suka ngerekap. Wow, kayak rapot. Lu akunting ya? Gue suka ngerekap hari ini gue ngapain aja, ada yang gue ngelakuin hal yang salah atau enggak, kayak gitu-gitu loh. Itu sih, lu pada emang gak suka gitu ya? Gue iya. Gue enggak sih. Gue iya sampai akhirnya tidur subuh gitu kan. Iya, jadi gak bisa tidur. Gitu. Kalau gue iya. Iya. Lu gak Cil? Enggak, gue mah orangnya jalannya lurus-lurus aja. Nggak mau mikirin hal-hal kayak gitu. Enggak lah, ya pasti kan kayak mikirin itu segala macem. Cuman mau gimana, harus jalan terus, harus tidur terus gitu kan, daripada tidur nanti bangun terlambat kena sanksi. Itu insecurities besar juga tuh. Iya. Oh, gue tuh insecure-nya dulu ya, takut tidur sama takut bangun kebablasan. Itu insecure gak? Takut tidur? Oh, takut ketiduran akhirnya lo kebablas tidur. Itu. Ya, lumayan sih. Waktu belum menikah ya. Kayak gitu. Iya gak sih? Iya. Jadi kayak Itu takut juga sering terjadi pasti. ngelakuin kerjaan atau callingan gue sering terlambat kayak gitu-gitu, takut itu. Masuk gak ke situ? Iya. Ya lumayan. Belum. Oh ya, belum. Insecurities gue apa? Iya. Tadi udah tahu. Belum. Tadi kan dia Apanya bilang belum? ngerekap. Iya. Kalau gue nggak, gue ini sih, gue sadar betul kalau gue karakter yang suka ngomong aja gitu kan, kayak ceplos gitu. Insecurities gue adalah gue takut kalau gue tuh suka salah ngomong. Itu. Jadinya nyakitin orang atau ada yang tersinggung atau ada yang marah kayak gitu-gitu sih, atau sakit hati kayak gitu-gitu. Itu sih insecurities sebesar gue sebenarnya. Kalau dari diri gue pribadi itu sih. Jadi lo lebih takut cara lo menyampaikan sesuatu ke orang akhirnya malah jadi impact antar hubungan lo ke orang lain itu. Iya. Menarik ya. Jadi menurut gue, jadi gini. Biasanya yang gue tahu, insecure tuh akan keluar dari cara lo mencerna di otak lo. Iya. Ya kan? Dari yang tadi lo pada sampaikan, lo tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang lebih insecure akan fisik dan penampilan lo, tapi lebih ke cara dan lo bersosialisasi sama lingkungan lo. Tapi gue kadang-kadang insecure penampilan sama fisik sih. Itu lo jadi insecure? Kadang-kadang. Gue awal-awal gendut. Iya beneran. Tapi beneran misalnya ya, lu main fisik ya, lagi gimana? Lo bikin dia insecure makin. Dikasih nada itu. tapi emang beneran sih. Misal gue pernah ada satu momen yang gue ngerasa kayak apa gue nggak jadi ikut pergi aja ya. Jadi waktu itu di Antasari tuh kayak ada satu momen Dodot sama Mocil sama gue ke PIM.
Terus kayak udah rapi gitu, Dodot bahkan nggak mandi gitu. Tapi bisa dandan gitu. Terus gue ngeliatnya, kok gue minder bangsa. Padahal mandi. Iya, padahal gue udah mandi terus akhirnya sampai dan di hari itu gue berpikir kalau karena waktu itu momen yang gue nggak pedulin gimana gue berpakaian gitu. Sampai hari itu gue mulai kayak emang harus merapihin dandanan biarpun karena gue waktu mindset gue waktu itu gue jarang keluar ini kok gitu. Paling gue ke rumah kantor selesai gitu. Tapi ternyata ada momen-momen yang gue harus memaksakan gue keluar dan gue perlu baju yang lebih berdandan lah, lebih proper Kayak gitu. datang ke premier gue gitu contohnya. Iya benar. Gitu, gitu. Benar. Karena ada momen gue ke premier gue cuma kayak sendal. Enggak. Sendalnya di tangan lagi. Kayak main bola anak kecil. Kaos yang buat tidur kaos yang buat kerja gitu doang loh kayak gue salah bahas ini gitu. Gue malu nih mau Dodot nih enak gitu Akhirnya loh. jadi insecure Iya, gitu. penampilan. Lu pernah insecure penampilan lo gak, Dot? Kan diantara kita kayak ya lo premier Rangga aja sebagai tamu undangan dia insecure hanya datang dengan menggunakan baju rumahan gitu. Dodot tuh kadang-kadang kalau lagi premier kayak kayak dia Celana pendek celana gitu ya. pendek gitu kan kayak itu lo inse nggak? Lo pernah inse penampilan lo nggak? Kalau gue ngerasa itu poin penting jadi gini. Kalau gue ngerasa gue nyaman pakai baju gue yang gue pakai, gue nyaman gue pakai baju apa yang gue pakai. Berarti gue ngerasa itu udah cukup. Gue nggak terlalu peduli orang mikir apa soalnya. Selama pembawaan gue menarik, selama guanya asik-asik aja, selama guanya nggak gimana-gimana banget, dan baju itu nyaman dan nempel di gue gitu, buat gue nggak masalah. Oh iya dong, kalau bajunya lepas gimana sih? Kalau baju gue lepas baru gue insecure kan. Enggak, sometimes enggak. Iya juga lagi. Ya kan mandi juga baju lepas dong. Iya. Dodot hanya insecure begitu Gamal yang menginikan. Langsung insecure kalau gue. Iya, tapi ada beberapa part kayak satu orang misal ngomong, kok baju lu gitu sih? Sometimes kepikiran juga, cuman nggak terlalu panjang lah kayak gitu-gitunya tuh. Dia gitu. pernah insecure banget, inget gue Gamal cuman baju gue dirobekin pace ya gitu, saking excited gitu dia naik ke gue terus kerobek baju gue, terus gue kayak Nafsu banget pacar sama lu ya? astagfirullah. Lu langsung ngadu ke Komnas Perempuan dong. Gitu terus itu kayak gue bilang, Dot gue pinjam baju ya gitu. Gue mau pergi kan sama lo lagi pada kumpul geng lah gitu. Lagi kumpul geng, gue lagi sama Gamal di sini. Tiba-tiba kayak Gamal pilihin gue baju dulu tempat Dodot soalnya gue mau pergi nih abis ini. Gamal kayak oh ya udah oke. Terus gue buka lemari Dot. Set ada Dodotnya di dalam. Gamal dan gini, hah? Ini lemari pakaian apaan sih? Isinya begini semua, baju promo. Terus ini bajunya, aduh baunya apa? itu gue cukup sakit hati sih Gamal ngomong kayak gitu. Awas lu Mal ya. Jadi unfollow aja Gamal Dot. Gue blok. Terus. Jadi lu tuh kadang bisa muncul rasa insecure. Itu tuh karena lo tuh jealous sama lingkungan sekitar lo. Biasanya terjadi kayak gitu juga tuh ya. Jadi kayak gitu juga. Iya kan? Iya. Lu bisa jealous Dengar kritikan kayak gitu. Kayak misalkan dia pakai baju, misalkan sama bajunya sama lu, tapi dia lebih baru. Nah, itu juga insecure tuh. Atau Kayak gitu-gitu lu suka tuh. gak sih kayak ada yang di compare, kalau pakai bajunya sama. Enggak gua. Gua sih enggak masalah. Ya gue alhamdulillah temen-temen gue nggak bacotnya nggak kayak gitu. Ya emang harus milih lingkungan berarti. Yang kayak gitu gue juga nggak betah sih. Terus kan biasanya lu jealous gitu, kayak lo orang lain tuh lo berasa kayak orang lain tuh lebih gimana penampilannya apa gitu kan. Habis itu kayak lo merasa kayak lo tuh irritated akan lingkungan sekitar. Irritated apa lah gitu. Irritated apa bahasa Iritasi. Kayak kepancing gitu, kayak apa sih namanya, kayak aduh. sebenarnya kayak ini loh, kayak jamur gitu loh. Oh. Iritasi bener Iritasi kan? jamur. Kenapa nggak dikasih daftarin? Kayak kepancing sebenarnya hitungannya. Kepancing untuk ngikutin gayanya dia. Iya, enggak, ya karena mau nggak mau lu seperti itu karena lu ada di lingkungan itu gitu. Oh, jatuhnya kayak kasih cara nggak tadi dong? Datang ke premier. Mau nggak mau jadi harus berubah. Karena lu ngeliat orang-orang yang datang ke premier rapih gitu. Kalau lo yang lo bilang tadi tuh kan konotasi di kepala gue tuh negatif tuh. Tapi menurut gue itu positif sih. Jadinya. Iya, kalau gue maksudnya akhirnya dari situ gue melek
Menyesuaikan ternyata, lah. ternyata gue harus lebih rapi ya gitu. Iya. Nah, berarti ini si insecurities ini tuh bakalan ada terus kan? Ada terus pasti. Tapi yang ngelok aja nih, ini lu yang ngelok aja. Iya, maksudnya sebenarnya Yang paling gini. besar. Iya, sebenarnya kalau lu dalam diri lo tuh pasti insecure lu tuh banyak. Iya. Banyak Ya, banget. makanya tadi gue mau ngomong insecure gue kayak banyak deh. Iya. Banyak banget pasti sebenarnya lo ngerasa lo insecure. Cuman kan kayak apa sebenarnya hal-hal yang membuat lo tuh jadi insecure diri lo, ya kan? Karena kita semua akhirnya memutuskan kalau emang kita semua nih insecure dengan skala yang berbeda-beda. Tadi kan kita jelasin. Terus kayak sebenarnya insecure tuh pengaruh banget sama lingkungan. Dari misalnya sekarang kan sosial media gitu kan, gampang banyak banget orang jadi keliat nih yang ini sekarang kayak sesimpel kayak lo sebagai cowok-cowok terus lo ngelihat kayak oh cowok-cowok sekarang kayak yang bagus tuh yang badannya six pack gitu, lo sebagai yang nggak six pack gitu Minder. kan itu kan jadi insecure sama badan lo. Ada dua hal sih, abis itu antara lu kepancing, lu akan ngebuat itu jadi patokan lu, gue mau kayak gitu juga, atau lu justru malah kayak, aduh, gue bisa nggak ya kayak gitu, aduh, gue gimana ya, kayak gitu-gitu loh. Relate banget gue. Kalau badan gue nggak kayak gitu, gue ada yang nemenin nggak ya, cewek-cewek pada suka sama gue nggak ya, kayak gitu-gitu loh. Kalau gue dari misalnya, Taruh. Ini Mocil udah mulai bengong nih, Kak. Enggak, gue dengerin. udah jamnya Mocil ya. Iya, jamnya Iya, gue cek jam. Jam bengong Mocil. Jam bengong mocil. Gue dengerin. Iya gue, karena misalnya gue main sosial media aktif gitu, gue ngelihat teman-teman gue di sosial media itu lebih misalnya kayak fotogenik atau apa gitu, sementara gue enggak gitu. Terus pada saat itu gue yang udah nggak pernah pacaran 7 tahun lebih gitu kan, terus kayak ngerasa kalau gue pengen kayak gitu tapi gue nggak bisa nih gitu. Akhirnya kayak kayak gue nggak punya, selama bertahun-tahun tuh main sosial media tuh gue nggak punya solusi gitu. Tuh lebih kayak justru gue ngehindarin kayak orang-orang yang pamer badan gitu-gitu. Gitu. By the way, gue nggak pernah follow misalnya kayak selebgram atau apa gitu. Salah satunya karena gue ngerasa gue minder. Kalau takut jadi tambah minder. Jadi kalau lihat following Instagram gue ya teman-teman aja gitu. Ya gitu. Iya. Tapi kan sekarang nambah followingnya. Followernya. Iya. Bukan follower, bukan following. Alhamdulillah. Manja terus. Jangan lupa ya follow Terangga A-nya 2 Yudhanto. Lanjut Street. Kok keyboardnya naik? Tuh insecure kan tuh? Iya bener. Nah jadi kayak sebenarnya kan tadi yang gue bilang kan karena lingkungan sama sosial media dan lain-lain. Jadi sebenarnya kadang tuh lo ngerasa dulu itu lo nggak pernah punya masalah sama hal ini gitu. Lo kayak gue nggak pernah punya insecure nih gitu. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang gue jadi insecure banget ya? Contoh, misalnya gue dulu nggak pernah punya masalah kalau gue tomboy. Oke. Tapi semakin ke sekarang gue makin insecure dengan ketomboyan gue karena semua orang akhirnya kayak lu apa ini iya, lu belok lu kayak belok gitu. ya padahal kayak enggak ada hubungannya sama gue pakai jeans sama apa terus gue dibilang belok gitu loh. Itu kan jadi gue insecure. Nah lo ada nggak kayak gitu? Gue justru setelah menikah nih, si istri gue tuh nauin banget titik insecure gue di mana gitu. Misalnya kayak ada beberapa momen yang akhirnya gue ngerasa insecure, terus istri gue tuh yang langsung tahu gitu. Kayak karena efeknya kan gue biasanya tuh nervous, terus gue nggak bisa mikir benar gitu. Misalnya tiba-tiba lagi apa gitu, kayak lu nervous ya gitu. Udah lu nafas dulu, lu berhenti dulu ngelakuin apa gitu, lu diem dulu, nafas dulu, lanjutin lagi gitu. Jadi akhirnya lebih sering direm sama istri gue gitu. Lo insecure sampai lo nervous? Iya. Oh ya? Iya. Kadang-kadang misalnya sering, gue nggak bisa jelasin, gue lupa contoh kasusnya apa, tapi istri gue tuh hafal banget di mana momen gue nervous karena insecure gue gitu. Ya kalau gua sih insecure penampilan sih. Tadi kita ngebahas itu kan.
Iya, nggak cuma penampilan ya. Lu merasa kayak lu sebenarnya lu merasa lu nggak pernah insecure akan hal ini, kok sekarang lu jadi kayak insecure. Apalagi misalnya dari pengaruhnya sosial media dan segala macam kan, yang buat gua itu akhirnya kayak sekedar lewat sih. Maksud gua udah lewat. Tadinya iya gitu pas ngeliat misal teman-teman posting ini, teman-teman posting itu, jadi kayak bisa gitu ya, jadi bisa nggak ya gua begitu, gitu. Tapi yang terbesar tadi yang tadi gua bilang di awal adalah si keluarga kecil gua ini. Lebih ke situ sih. Jadi gue lebih ngejar itunya dibanding misalnya yang kecil buat gue jadi kayak kecil walaupun keganggu sih setiap saat gitu. Tapi gampang hilangnya itu sebenarnya. Iya, itu bukan masalah besar lah, bukan insecurities besar gitu ya. Aduh Dodot nih apa aja bisa ya, bingung gue. Dia baca buku apa sih? Makanya gue kedinginan juga. Beneran guys. Aku aja bola gue tangan panjang. Tangan gue hilang lagi. Ya. 2 kali. Adi, lu yang enggak? Tunggu, krek dulu. Apa? Gue? Lu yang enggak? Gue dulu iya. Oh, sekarang enggak? Dulu ya, sekarang enggak. Karena gue ngerasa insecurities gue itu datang bukan dari luar, tapi melainkan dari dalam gue sendiri. Gue harus sadar banget kekurangan gue apa. Gue harus sadar banget apa yang akan gue lakukan, apa yang gue mau achieve, apa yang apa yang gue mau lakuin banget deh gitu. Nah, kalau gue misalkan orang nyindir gue dengan kayak, kok baju lu gitu sih? Ih, kok lu mainnya misalkan kayak, kok lu main film misalkan gitu ya. Kalau gue kan lebih sering pasti kayak ke daerah situ tuh. Kalau lu main film mainnya gitu sih. Itu di saat itu gue akan ngerasa kayak itu jadi trigger buat gue untuk gue ngelakuin lebih lagi. Itu sih. Tapi kalau buat kerjaan ya, kalau buat kerjaan kayak gitu. Kalau buat fashion buat gue ya urusan gue yang ini gaya-gaya gue gitu. Nggak ada urusan lu buat nyinggung gue bagian itu gitu. Cuman itu akan terjadi misalkan kayak di acara-acara tertentu misalnya, kayak misalkan premier. Saltum gitu. Iya, gue saltum oke lah. Gue akan kayak salah baju gue. Gitu. Langsung balik tuh lo. Ya nggak juga sih. Akan tetap gue lakuin dengan senyaman gue aja gitu jatuhnya. Dan biasanya kalau gue ngelakuinnya, maksudnya apapun yang kita lakuin dengan rasa nyaman pasti akan biasa-biasa aja. Iya. Nggak akan keganggu tuh biasanya. Gitu sih. Nah, kalau kerjaan mungkin dari segi kayak kritik atau dari segi masukan dari orang itu yang mungkin ada insecure tapi kecil banget yang akhirnya insecure itu gue buat jadi kayak trigger gue ngelakuin hal untuk lebih lagi. Oke, berarti di next filmnya gue harus kayak gini nih. Berarti kalau gue dapat kesempatan lagi gue harus ngelakuin yang lebih lagi deh gitu ibaratnya. Itu sih gue alihin ke arah sana kalau gue. Kalau tiba-tiba ada yang bilang kayak, lo ngapain sih ngambil film kayak gini gitu, lo instan nggak jadi? Gue akan nggak, kalau gue bukan tipikal yang langsung gue aduh iya juga ngapain ya kayak gitu, nggak gitu gue. Kalau gue akan lebih mikir dulu kayak iya dia ngomong kayak gitu berarti kenapa gue ambil ya? Ya karena gue cari dulu alasannya kenapa gue ngambil waktu itu. Apakah karena uangnya, apakah karena emang filmnya, apakah karena emang momennya kayak gitu-gitu sih. Apakah karena itu bisa ngebantu karir gue kayak gitu-gitu sih. Maksudnya kalau pasti ada alasan yang ngebuat gue melupakan insecurities itu. Gue gitu tipikalnya. Akhirnya dilupain kan, supaya untuk tetap jalan seperti biasa gitu. Iya. Ya dilawan. Iya dilawan. Tapi biasanya insecurities gue tuh datang dari diri gue sendiri. Oh iya. Karena gue ngerasa gue nggak yakin sama diri gue sendiri. Itu tuh. Kayak misalkan gini contoh paling gampang. Gue harus naik ke atas panggung baca nominasi. Nah loh kan, gue nggak nyaman tuh di posisi itu, gue nggak nyaman. Gue takut ngomong di depan orang. Gue takut salah ngomong kayak gitu loh. Aturan lempar ke gue aja itu Dul. Nah itu tuh. Mana dia gagap? Mana gue gagap lagi kan. Itu sih. Deg-degan gak lo kayak gitu? Iya deg-degan banget lah Dul. Itu sampai sekarang pun gue banyak nggak ngambil karena gue takut sebenarnya. Dul, tapi dulu ya. Nih selingan doang. Itu tuh ada prompternya kan? Ada, tapi lu naik ke atas sana beda deh. Kadang prompternya diem, kadang tulisannya jadi tulisan sambung. Iya, kadang-kadang tulisannya jadi gede banget. Tadi satu layar tuh cuma satu kata. Ya, apa doang gitu? Apa? Terus? Lama nggak turun-turun. Gitu sih. Jadi kayak emang gue insecurities gue di situ. Karena gue tahu kelemahan gue ada di mana, kemampuan gue ada di mana. Itu sih, gue di situ biasanya. Iya, emang kayak kita juga pernah bahas ya, tuh dulu lemah banget sama yang namanya public speaking. Public speaking, benar. Kita pernah bahas kan, Dodot tuh lemah banget di public speaking. Kok gue gak ikut ya pembahasan itu?
kayaknya lo nggak fokus aja deh. Lo ada apa situ? Lebih kalau lu bengong aja. Kayak lo lagi. Ya kan season personalities gua itu. Nggak fokus. Jadi kita lagi bahas Dodot yang sangat tidak bisa public speaking, tapi otakku lagi kayak. Gue makan apa besok ya? Gue mesti bangun jam Kok berapa dibacain? ya? Lanjut. Aduh, sakit perut anjir. Gak ding. Iya minta perhatian banget sih lu. Gak mata Najwa. Maaf dong, kan gue jomblo gak ada perhatiin. Oh iya. Nah terus gue mau tanya, ini kan sekarang lu udah pada punya pasangan. Iya. Nah biasanya pasangan adalah senjata mengurangi insecurities. Jadi kalau lu udah gandeng seseorang, tuh lo akan jadi lebih. Pelan-pelan. Mochi lagi mencerna lihat tuh. Iya ini berdasarkan apa nih berarti? Ilmiah nih berarti. Iya, jadi kalau misalnya lu udah punya pasangan, lu tuh biasanya akan lebih bisa merasa kayak lo udah nggak terlalu insecure karena beberapa hal. Gue udah ada pasangan ini gitu ya. Karena kan akhirnya lewat validasi. Iya. Contoh, lu misalnya insecure kayak tadi Rangga kayak aduh gue teman-teman gue pada ini karena lu lagi jomblo 7 tahun gitu. Terus tiba-tiba kan lu sekarang punya Farah dan lu udah punya istri gitu kan. Jadi kan lu ngerasa kayak validasi lo akan hal itu yang membuat lu insecure akan penampilan lo dan lain-lain akhirnya kan jadi berkurang. Jadi kayak aksesoris terbaik untuk mengurangi rasa insecure adalah pasangan sebenarnya. Gini. Contohnya kayak gini deh. Sebelum lu punya Farah, lu tuh pasti akan mikir gue nikah gimana ya, kayak ntar gue bisa nggak ya nikah kayak gitu. Ada yang tertarik nggak ya sama gue misalkan kayak gitu. Nah tapi di saat lu punya Farah, berarti kan satu insecurities lu akan hilang tuh, gitu kan. Pasti akan pindah lagi tuh ke insecurities yang lain. Nah bener nggak? Bener. Ya. Terus tapi by the way yang nggak suka maksudnya apa tadi gue mau bilang Insecure. Ya jadi ternyata nggak semua yang pernah gue temuin ya gitu. Maksudnya pasangan gue yang sebelumnya itu nggak melulu berhasil mengurangi insecure lo. Iya, meredakan insecure gue gitu. Sampai karena si Farah dari awal nyari tahu karakter gue gitu, kekurangan kelebihannya gue, terus kita obrolin gitu, terus emang researcher ya. Iya, emang researcher beneran ya. Iya, jadi istri gue tuh yang emang hari pertama dia datang tuh emang udah nanya banyak hal gitu, terus dia kayak wawancara kerjaan ya. Buat 5 tahun ke depan Rangga melihat Anda seperti apa gitu. Iya lagi gue istri gue. Iya beneran. Iya, tapi akhirnya Farah berhasil orang yang berhasil meredakan insecure-nya gue. Beberapa insecure atau semua insecure? Hampir semua insecure-nya gue dia tahu dan kayak dia bisa nanggulangi itu. Iya gitu. Betul. Lovely. Iya, karena dia akhirnya megang nih ke insecure-nya gue untuk kayak kalau misalnya pecah tiba-tiba gitu, dia bisa handle gue gitu. Nice. Gue pernah loh saking insecure-nya gue mual. Jadi waktu itu gue sama Farah lagi nonton pencak silat. Ya. Pencak silat tuh jadi insecure. Lu takut ketendang, lu duduk di tengah. Lu duduk di panggung kan? Lagi nonton apa ya, kayak fashion show gitu lah. Jadi fashion show kali pencak silat. Fashion show. Oh sebelahnya ada. Tepuk tangan dulu. Oh ini festival palang pintu kali lu hadirin. Iya, jadi gue sampai mual cuy. Saking gue dari awal datang tuh ngeliat orang kayak keren-keren, ganteng-ganteng gitu. Terus udah gitu lama-lama yang kayak ngerasa udahlah nggak usah masuk kali ya gitu. Terus lama-lama gue pas begitu mau masuk tuh kan sepadat itu tuh, masuknya kayak lagi mau nonton konser gitu, terus gue ngerasa mual gitu loh. Itu jiwa Leonya keluar itu. Emang iya begitu? Iya. Lu belum makan kali itu. Udah nongkrong dulu tadi di bawah makan roti. Gitu. Terus akhirnya sama Farah ditarik keluar, udah lu nggak bisa, lu nggak akan bisa masuk, lu pingsan lo yang ada di dalam gitu. Padahal lu nggak ngapa-ngapain juga, cuma nonton doang ya? Iya, nonton doang. Kayak gue ngerasa insecure tinggi tiba-tiba, maksudnya naiknya cepet gitu loh. Karena orang-orang segitu banyak. Iya, terus gue banyak pikiran juga kayak aduh, ya macam-macam lah yang gue pikirin gitu, ngeliat si A bisa kayak gini, si B kayak gitu.
hal yang gak penting gue pikirin tuh gue pikirin pada saat itu gitu Si kayaknya. A bisa kayang lu enggak gitu. Susah juga Rangga mau kayang gimana. Si A bisa jongkok, Rangga enggak gitu. Itu kan kita dul. Gue juga nggak bisa jongkok kok. Gak bisa. Oke lanjut enggak? Wow. Iya, dari situ gue ngerasa oh Faro tuh bisa handle gue gitu. Besoknya kawin. Oh, pencak silat besoknya kawin. Nah, lu mah insecure karena emang besok mau kawin namanya. Enggak, canda apa kan. Oh enggak ya? Oke. Ya gitu. Ya oke. Dul. Rizky? Iya. Kok jadi gue? Lah emang lu belum. Kan lo belum. Ya kalau gue mau tadi kan udah gue jelasin. Setelah lu nikah. Tadi apa pertanyaannya, Set? Setelah lo punya pasangan, rasa insecure lo itu bisa jadi berkurang atau enggak? Karena pasangan lu karena juga. pasangan lo. Iya makanya ada momen-momen yang berkurang karena kan gue ngasih tahu misalnya kayak kejadian yang lalu tuh dia kan nggak tahu stres ternyata dia udah tahu, gue lupa guys yang si apa namanya soal gue stres yang apa tuh Sampai sakit. ya Iya, after itu. crisis life itu apa namanya ternyata dia tahu pas gue cerita lagi yang tadi ih gue kan udah tahu itu, oh iya gitu. Jadi si komunikasi itu yang akhirnya bisa tune down gua anjay. Aja. Bener gak tuh gua? Iya benar. Ya bisa nurunin ini gua. Jadi ngobrol sama dia. Jadi dia tahu tuh kalau di mana saat gua insecure misalnya soal besok gimana gitu kan, syuting gimana gitu. Atau at least gini, gue di syutingan gue balik gimana yang dia selalu nanya gimana syutingan ini, gue tadi nggak bisa gara-gara gue bla 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 bla, gue apa namanya nggak beres syutingannya nervous gitu. apa Gara-gara lu nervous apa iya gimana? gara-gara gue nervous, kok jangan gitu lah yang maksudnya gini. Jadi besoknya dia ngingetin, ayo coba difokusin gini, dipelajarin si naskahnya segala macem kayak gitu. Itu membuat lo lebih tenang at least. Enggak. Oh enggak. Ya, tenang dong Astri. Gue pakai terombang ambing kan nggak tahu ya. Iya, Mama juga iya. nanya. Mulai ngomelin Mbak Mata Ngomel. Najwa. Adi. Gua insecure ya lumayan sih karena emang jadi gini, waktu gua nggak punya pacar itu insecurities gua kan emang cuma segitu doang sebenarnya kan. Nggak besar-besar banget lah sebenarnya di hidup gitu kan. Karena balik lagi karena ini balik ke yang video sebelumnya sih. Karena gua menikmati banyak masalah. Itu dia tuh. Jadi apa kata orang, apa ini segala macam buat gue ya segitu aja karena gue happy dengan apapun yang terjadi gitu ibaratnya. Gue nggak pengen nengok belakang ya. Iya. Bingung. Gitu, Gak apa-apa, nah. gak apa-apa biar ngobrol. Pas gue punya pacar, nggak taunya pacar gue lebih insecure lagi daripada gue. Gitu. Jadi emang dia insecurities itu besar banget. Oh iya. Iya. Oke, di line telepon udah tersambung ya. Pacar Adipati. Aduh. Bukan pacarnya Kak. Apa? Belahan jiwa. Waduh. 24/7 lah pokoknya. Oh, Anak 7-Eleven. shopping nih. Oh, beda, gue 7-Eleven. Gitu. Nah, di saat itu dan karakternya banyak yang sama gue sebenarnya. Jadi untuk nanggepin insecurities itu sendiri jadinya kayak enggak, dia juga begini kok. Sama kok sama gue gitu loh. Jadi santai sih. Dan di saat gue cerita insecurities gue apa, dia kayak malah ketawa-tawa, malah menurut dia tuh nggak terlalu besar dan akhirnya kayak oh iya sih nggak besar amat buat gue ternyata kayak gitu loh. Tapi kayak tadi ya, kan tadi kayak Rangga gitu bilang ke kita kalau misalnya Farah ini adalah pacar, istrinya dia yang akhirnya pasangan yang bisa membuat dia lebih tone down dibanding yang lain. Berarti kan sebenarnya pasangan lo ada juga sebenarnya yang bikin lo bisa lebih insecure. Oh ada Banget ya kan, pasangan Ada. yang akhirnya membuat lo lebih insecure Iya. banget sama kondisi diri lo. Iya benar. Jadi kan sebenarnya kayak itu mempengaruhi banget antara psikis karena Lu jangan nanya siapa orangnya tapi ya. iya jangan enggak dong. Karena gini, karena gue pernah Gue takut itu gue dah. Gua dari tadi mikir, gue bukan ya. karena tuh gue pernah, jadi teman-teman gue yang cowok, kan gue ngambil sekolah lagi kan waktu itu ambil S2. Terus teman-teman cowok gue tuh gini ngomong ini ke gue. Ini kan lu semua laki-laki ya. Teman-teman cowok gue yang SMA gitu-gitu ngomong gini ke gue, lu ngapain sih kuliah lagi? Dia ngomong gitu. Cuma kenapa emang kalau gue mau kuliah lagi? Lu tuh cewek, ngapain cewek tuh sampai S2? Kalau sampai cewek itu sampai pendidikannya sampai S2, lakinya bingung. Iya, insecure banget lakinya. Insecure sebagai laki itu gue kayak, kalau lo lebih pinter, kalau lebih kayak pendidikan lo lebih tinggi daripada gue, nggak bisa gitu kan. Itu kan jadi cowok tuh punya sisi keinsecureannya dia kalau dengan hal-hal kayak gitu. Iya. Ya kan? Psikisnya sebenarnya pengaruh kan akan hal itu. Iya.
Contoh misalnya istri lo punya penghasilan yang lebih besar daripada lo. Itu muncul kan? Pasti kayak insecure. Anjir kok gue nggak ini gitu. Kalau tiba-tiba kayak kok si bini gue atau pacar gue yang suka lebih banyak, kayak dia banyak yang naksir, lo jadi kayak insecure atau lo jadi kayak aduh gue mau jagain pacar gue jangan apa nih dia kecontel-contel sama yang lain gitu. Itu sih insecure itu akhirnya ngebuat jadi hal posesif tuh. Iya, karena lo nyambungnya ke situ. Iya, akan nyambung ke sana. Karena kan lu insecure dengan diri lu ngerasa diri lu tidak sebesar dia sebenarnya gitu, dan orang-orang banyak yang lebih besar daripada dia sebenarnya. Bisa jadi malah calon pacar lu atau calon istri lu atau siapapun orang itu bisa keambil sama orang lain gitu kan jatuhnya. Dia bisa lebih tertarik sama orang yang lebih dari lu yang gitu. lebih dari gue gitu jatuhnya. Jadi itu malah bisa bikin lo lebih insecure lagi kan dengan lo punya pasangan. Itu pernah terjadi sama gue soalnya. Lo pernah dari seperti itu? Iya, gue pernah insecure banget karena aduh, gue pantas nggak ya buat dia? Aduh, ntar dia lebih suka sama dia lagi gara-gara dia lebih bisa kayak gini gitu loh. Terus cara lo menanggulangi hal itu tuh lo gimana? Gue omongin lah. Lo omongin ke itu lo. Gue bilang, gue lu ini nggak ya? Ntar gue nggak bisa gini, ntar lu begitu nggak ya? Gitu loh. Biasanya gitu sih. Benar. Karena emang termasuk sama yang obrolan sama pembahasan lo yang tadi tuh soal penghasilan, soal apa lagi tadi. Itu tuh emang harus pendidikan. Nah, itu tuh emang harus diobrolin di awal sih. Dalam hubungan. Apalagi kalau lo ngerasa lo nih orang akan gue nikahin misalnya gitu. Menurut gue emang itu harus diobrolin lebih dalam gitu. Maksud gue jangan dianggap sepele sih. Iya benar-benar. Gue setuju sih, diskusi itu memang harus dari awal. Banget. Ibaratnya kayak nggak secara nggak langsung tuh lu sadar capacity-nya itu bisa sampai mana gitu kan akhirnya. Itu sebenarnya juga membuat lo makin yakin sama pasangan lo. Iya benar. Kocil diam aja nih. Iya. Gue lagi mencerna. Walaupun kalau gue inget-inget, kayaknya sih gue nggak ngobrolin ya, apa ngobrolin sepintas aja gitu sih kayaknya sama bini gue. Benar gak gue? Apa yang salah? Nggak tahu, gue takut lu lupa lagi. Nggak tahu bini lu udah tahu kayak kemarin lu bilang gue belum pernah ngomongin sama bini gue. Nggak tahu tadi datang bilang udah pernah. Iya kok. Bener juga ya. Lu short term memory loss ya? Iya. Emang iya. Lu nggak lihat rambutnya udah mulai putih tuh. Gue siapa ya? Langsung gitu. Iya kalau gue sih seperti yang tadi gue jawaban, yang gue bilang tadi sih. Apa tuh? Tadi gue ngomong apa? Udah di rewind. Short memory loss jadi beneran aja. Ya intinya itu sih. Intinya emang insecurities itu datang biasanya dari diri kita masing-masing dengan kita melihat bagaimana di luar sana gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Apakah kita bisa menyamakan posisi kita di luar sana gitu? Biasanya itu datang kalau kita ngerasa kayak kita nggak ada di sana gitu. Gimana? Susah nih. Jadi kita di rumah aja gitu. Jadi misalkan lu bakal insecure kalau lu ngelihat situasi temen lu atau bahkan di keluarga lu gitu ibaratnya. Bahkan atau di keluarga mertua lo gitu ibaratnya. Kayak lu ngerasa kayak gua satu frekuensi nggak ya sama mereka? Itu tuh biasa itu. Satu frekuensi dalam artian kayak lu bisa mengimbangi apa yang mereka pikirin, apa yang mereka lagi jalanin, apa yang lagi mereka lakuin, kayak gitu-gitu tuh. Kalau ternyata lu nggak kayak ternyata lu beda frekuensi, lu kan pasti akan mulai ngerasa insecure. Aduh, gua nggak nyambung nih. Aduh, gua mampu nggak ya ada di sini? Gua ngobrol apa ya? Kayak gitu-gitu loh. Iya nggak sih? Iya akhirnya kalau lo nggak bisa ngehandle, lo akan kayak jadi live out gitu loh. Iya gitu. Atau kayak jalan tengahnya ngasih tahu bini, ngasih tahu pasangan lo. Misalnya gue takut nggak nyambung nih. Misalnya kayak gue datang ke lebaran atau bini gue datang ke lebaran ke keluarga gue gitu. Lita pasti ngomong yang gue takut nggak nyambung nih. Lu temenin gue ya gitu. Iya. Itu inse dong. Iya kan inse sama hubungan. Gue harus jadi penengah. Gue harus jadi penengah si Lita. Jadi jembatan gitu. Jadi penengah apa jembatan nih mau yang mana nih? Sama aja. Jembatan mana posisinya? Tengah-tengah kan? Iya. Lanjut. Lanjut. Gue tadi mau lupa lo gue ngomong apa. Iya makanya tadi gue ngomong itu. Apa tuh? Yang tadi gue ngomongin barusan lupa lu short memory loss dari lu. Aduh, tepuk tangan lu deh buat Astrid dah. I'm sorry guys. Jika Astrid ketawanya bikin orang mau ketawa deh. Tapi semua yang komen itu abis itu emotikonnya nangis kak. Kayak kenapa mereka sedih.
Oke, Bisa dilanjut nggak? Oh bisa. Aduh lupa, maaf ya. Oh ya tadi gue mau bahas. Berarti kan sebenarnya kadang yang gue lihat perasaan insecure itu juga kalau lu suka dibanding-bandingin. Ya. Nah kan, paling sering banget tuh karena suka dibandingin. Ya. Kayak lo misalnya berapa bersaudara, terus lo kayak dibandingin sama kakak lo tuh, atau enggak adik lo lebih bisa begini, Yeah. atau enggak sepupu lo, atau Yeah. enggak kayak lo insecure karena kayak gua punya pasangan mantannya pasangan gua dulu itu gitu. Yeah, yeah, Itu kan membuat lo jadi lebih insecure. Lo pernah punya itu dan gimana cara lo nge-tone down? Kalau gue sih, kalau gue lagi inget-inget nih, gue jadi malu kalau mau ngomong gitu. Gue kayaknya sih belum ya, Belum pernah mengalami hal itu. Mungkin alhamdulillahnya sih. Pernah Dul. Ini bukan kita ngomong bukan di keluarga deh. Kita ngomong di kerjaan aja. Lu pernah dibanding-bandingin? Oh iya kalau di kerjaan iya. Ini Itu kan tadi dia ngomonginnya keluarga Enggak, ini atau semua tentang pasangan. pembandingan. Kalau lu sering dibandingin sama orang lain, itu akhirnya lu bikin lu insecure. Iya, kalau itu iya. Makasih ya Dot. Lu otak lu bisa taruh sini nggak? Biar ingatan gue ada, kok dia yang ingat jadi. Nggak, soalnya gue nanggapnya keluarga sama pasangan tadi. Oh ya, coba. Ya itu tadi kalau dibanding-bandingin di pekerjaan segala macam. Kalau pas kan tadi lu bilang contohnya misalnya mantannya bini gue lebih dari gua. Nah untungnya si Lita nggak pernah ceritain itu, jadi gua nggak kayak inse gitu, belum ada cerita itu di keluarga gua. Tapi kalau di pekerjaan sering banget Kak. Sering banget kayak aduh gua gimana ya ini, apa gua kerja kantoran lagi gitu, lagi kerja kantoran aja kalau kayak begini terus kayak gitu gue. Akhirnya balik ke sana ya. Selalu datangnya itu lagi sih. Makanya si inse ini gak kelar-kelar, gue bingung. Kalau inse kerjaan itu ya. Iya, ngekatnya tuh gimana? Gue coba berdamai, gue coba nerima, gue coba apapun yang bisa gue coba gitu, nerima. Tapi tuh jalan di otak akhirnya misalnya lagi syuting pun keganggu, nggak fokus. Iya, jadinya nervous itu bisa ganggu banget sebenarnya. Iya. Walaupun di itu. kerjaan lo itu nggak ada yang ngebandingin. Kayak misalnya sebenarnya yang ngebandingin tuh si A, lo lagi kerja masih B, si A ini nggak ada. Tetap aja itu kan tetap ada di otak lo. Jadi kalau kasusnya Mocil tuh sebenarnya kayak gini nih. Dia misalkan mau main film gitu, ya kan? Terus ternyata saingannya dia itu orang yang sering dibandingin sama Mocil. Gitu, ya kan? Nah, itu tuh yang selalu bikin dia insecure. Tiba-tiba dia pasti akan ya nggak tahu perasaannya lu yang cerita deh dulu, masa gue juga yang cerita. Nah, tadi lu lanjutin. Jubir. Ya gimana kalau kondisi misalkan lu lagi dapat film tiba-tiba lawan saingan lu si orang yang sering dibandingin sama lu. Perasaan lu tuh kayak gimana misalkan? Ya pasti gue deg-degan gitu kan, apalagi misalkan pencapaian si saingan gue ini lebih besar di mata gue ya. Misalnya dari followers Instagram, dari followers sosial media yang seperti itu, atau film-filmnya dia itu dalam tanda kutip tidak seperti film gue di masa lalu. Itu kan bikin gue insecure juga kan. Iya. Dan kayak gitu-gitu gue si contoh-contohnya. Jadi kayak gue kayaknya nggak bakal kepilih nih. Udah langsung ngedown duluan. Bagusnya kadang-kadang gue nggak denger ada si saingan gue itu ada casting juga, atau enggak kadang-kadang gue cari sih. Nih yang udah casting siapa aja. Iya. Itu yang membuat insecure kan itu biasanya. Kadang itu menjadi bahan untuk gue lawan dul. Yang walaupun akhirnya udah gebret aja, gebres aja gitu. Ya Walaupun jadi cara lu ngelawannya gimana? Ya itu tadi, gue nyari tahu duluan. Ini siapa aja? Misal gue udah casting, gue abis itu nanya siapa aja nih yang udah casting, atau siapa aja yang mau casting selanjutnya. Misalnya keluar namanya tuh. Oke, udah gue lakuin. Gue ngerasa itu gue udah ngelakuin yang terbaik, udah jalan aja. Kalau nggak terima ya berarti emang itu perannya bukan buat gue gitu, tapi buat dia. Habis itu paling gue tusuk di jalan. Atau gue ketok kamar Dot gitu. Enggak, gue lebih ke tusuk. Dia datang lagi. Wah jangan trailer ya, pas gue begini lagi. Enggak. Apa pertanyaannya? Udah. Enggak, Lo tadi. yang dibandingin lo pernah nggak? Oh iya benar. Ini jam berapa sih? Kok pada banyak yang gak fokus? Dibanding-bandingin sih pernah dari gue SMP, SMA, kuliah sih ya sama orang tua. Akhirnya lo insecure. Akhirnya kebawa sampai sekarang gitu. Maksud saya itu jadi trauma buat gue sih. Jadi trauma di. Justru digituin lu ini ya, bukan motivasi ya? Misalnya dia udah bisa baca tuh, Iya, lu enggak. belum gitu. Akhirnya gue ngerasa kayak
minder gitu. Misalnya kayak gue diajak ke tempat keluarga gitu atau kayak lebaran gitu. Gue mendingan milih di kamar atau di loteng. Loteng tuh apa ya? Rooftop gitu misalnya. Lihat senja. Sama kopi nggak? Kayak Jeffrey lah. Iya gitu. Oh, ibu peri. Iya kalau gue gitu. Tapi iya itu masih nempel banget di kepala gue dan gue nggak mau sampai gue janji sama diri gue sendiri kalau gue punya anak nanti gue nggak mau ngasih pressure kayak gitu. Gitu. Tayang. Tapi kan kadang perasaan itu nggak sadar tau dulu keluar. Menurut gue itu bisa lo rem gitu karena menurut gue awalnya di bagaimana lo menghargai hal-hal yang udah anak lo lakuin misalnya. Kalau gue menurut gue ya karena gue merasa jadi ada satu momen gue sakingnya gue ngerasa gue nggak dihargain. Terus jadi ini soal ulangan nih. Gue seumur umur gue itu SMP kalau nggak salah atau SMA kejadiannya. Jadi seumur umur gue dapat ulangan bagus nih. Terus gue kasih tau nyokap gue kayak oh ya udah gitu. Oh bagus, oh oke gitu. Udah gue dandan ya, terus gue kerja ya gitu. Terus gue nggak dihargain nih, terus gue bakar kertas ulangan gue di tempat cucian baju di lantai 2. Kebakaran lantai atas. Itu the best banget. Terus ya udah akhirnya kayak dari situ tuh gue ngerasa kayak gue ternyata gue dendam ya gitu. Iya kan orang kan perlu validasi. Benar-benar. Iya benar. Masuk akal tuh. Masuk akal. Iya gitu. Jadi akhirnya menurut gue karena ada kayak gitu sebenarnya bisa direm dengan mindset sih. Iya. Level gampang susahnya gue nggak tahu. Cuman menurut gue harus nanam mindset itu sih. Biar lo nggak gituin orang gitu. Deal. Adi Pati. Apa tuh? Bener kan? Satu-satu ditanya, satu-satu. Gue tahu dibanding-bandingin kan. Iya. Lu sering banget kan dibandingin? Lumayan sih. sama Ziguin. Oh iya. Itu mah bukan dibandingin dong. Dikira sama. Dikira. Iya. Dodot nih sering dibandingin sama gue soalnya kan. Wow. Atau tadinya Dodot. Wow, amazing. Saingannya Dodot jauh. Kalau gue nggak peduli sih. Biasanya kalau gue dibanding-bandingin, berarti kalau gue gini mikirnya, itu balik lagi sih. Itu kalau pertanyaannya itu jadi insecure atau nggak buat gue, itu buat gue nggak. Satu hari pun nggak pernah lo. Satu hari pun nggak. Kalau buat gue ya, karena gue ngerasa berarti lu nggak kenal siapa gue. Gitu. Berarti lu nggak tahu siapa, lu ngomong sama siapa. Lu cuma nyebut nama gue, udah gitu doang. Dan itu pikiran lu, urusan lu. Gitu kalau buat gue. Siapapun orangnya, ngerti nggak? Siapapun orangnya. Jadi kayak misalkan bapak gue ngomong tentang gue ke siapa ya gitu, ngebandingin gue sama siapa. Buat gue ya berarti bapak gue cuma taunya segitu doang. Bapak gue nggak tahu, gitu ibaratnya. Atau misalkan kayak ada orang di Instagram gitu ngomong atau ngebandingin gue sama siapa gitu. Buat gue ya emang mereka nggak kenal gue, jadi terserah aja gitu sebenarnya. Gitu kan? Karena kan nggak 100% apa yang gue lakuin itu gue kasih lihat 100% gitu jatuhnya. Kalau gue ngeliatnya dari situ. Tapi kadang-kadang ada memori-memori kayak misalnya kayak oh gue dibandingin sama dia, oh ntar lu lihat aja gue bisa buktiin lebih bagus lagi kok gitu. Ketriggernya tuh gue selalu ke arah sana gue. Selalu pengen ngebuktiin kalau emang gue bisa lebih baik lagi gitu sih. Ya bagus sih. Akhirnya ininya outputnya positif. Iya. Kayak gue. Kayak funeral. Kayak tadi kayak pas dengernya kayak I wish gue juga bisa berpikir seperti itu. Tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu kalau emang apa namanya. Gue nggak tahu nih. Ini akan ngaruh apa enggak. Cuman coba deh kalau misalkan lu lagi insecure nih. Terus lu tahu lu lagi insecure. Harusnya gue nggak tahu ini bisa atau enggak ya. Karena gue bukan tipikal orang yang insecure banget kan. Cuman misalkan gini. Aduh gue lagi begini nih, gue salah nggak ya, gue begitu nggak ya? Harusnya lu stop sampai situ, karena lu tahu lu lagi insecure dan cara ngatasinnya adalah lu harus sadar kalau lu lagi insecure. Itu cuman ada di pikiran lu doang, gitu. Gue nggak tahu itu berpengaruh atau enggak, itu akan susah atau gampang atau enggak. Cuman, iya mungkin bisa dicoba kali. Gue gitu sih mikirnya. Kadang-kadang suka nggak sadar kalau gue ya. Gue nggak sadar kalau gue lagi insecure, mungkin saking seringnya. karena menurut gue, lu kadang-kadang menikmati insecure itu, makanya lu terus kepikiran. Itu tuh, kadang-kadang tuh lu pikirin terus, lu tuh terbawa suasana pikiran lu sebenarnya.
Oh iya benar kata Farah gitu. Tapi kan gue ibaratnya ngelawan ya. Misalnya contoh kasusnya adalah insecure. At least nggak tahu nih gue salah atau nggak. Gue ingin memuaskan dalam kondisi syuting ya. At least director gue gitu. Tapi gue melihat atau gue melihat dia tidak puas gitu. Gue jadi insecure tuh. Nah tapi akhirnya gue kayak lawan. Enggak, soalnya kan gue nggak disuruh ulang nih, berarti aman aja gitu. Oh kalau itu kan harus itu butuh validation dulu kalau itu. Kalau itu validasi. Lu harus nanya. Gimana? Gitu. Lagi nggak atau menurut bapak sutradara gimana? Pas nggak? Aman nggak atau gimana gitu maksud gue? Nah tapi gue takut untuk ngedatenginnya. Oh berarti di situ poinnya dulu. Di situ poin insecure lo. Iya. Lu nanya gitu, Dut? Gue selalu nanya. Gue selalu nanya sama sutradara manapun gue dateng abis take gue nanya. Oh iya. Iya gue nanya. Gimana Pak? Aman? Gimana Pak? Mau lagi? Gimana Pak? Puas nggak? Gitu. Biasanya kayak gitu. Iya, kayak satu kejadian gue syuting yang pernah gue ceritain ke lu tuh yang gue berantakan banget syutingnya di hari pertama hari kedua. Gue nggak berani ngeliat muka sutradaranya. Even ke rasa nggak enaknya tuh makin tinggi ketika si kameranya lagi cover ke gue. Jadi semua pemain otomatis kan ngeliat gue tuh mancing segala macem. Gue ngelakuin kesalahan yang fatal banget. Fatal buat gue gitu. Jadi semuanya gue nggak mau lihat, gue langsung, aduh gimana lagi, nggak, gue hari itu 2 hari lah nggak bisa ngeliat muka saudaranya, takut, mau ngajak ngobrolnya takut kak. Sebenarnya kalau itu sebenarnya lu bisa dari Dut bilang tuh nanya tuh bener banget sih lu nanya ke director lo, karena sebenarnya lu jadi kayak lo punya feedback. Iya, punya itu feedback. dia, itu penting banget dulu. Karena kalau lu dapet feedback, lu bisa tahu apa yang harus lo lakukan, apa yang kurang. Iya. Kalau lu nggak tahu apa yang kurang, lu nggak tahu apa yang mesti diperbaikin. Nah, jadi lu lebih ke sana sih. Gitu. Ya untungnya waktu itu gue ketemu satu kamar sama pemain lain, jadi gue cerita ke dia. Habis cerita ke dia, gue udah bisa. Salahnya mungkin ya bener Dot. Cerita itu kan, entah kalau tadi lu bilang langsung ke sutradaranya kan. Iya. Kalau gue tadi cerita ke teman kamar gue, abis itu gue kayak lega. Sama ini tuh gue simpen terus tuh dari persiapan gue simpen terus tuh. Duh, gue kayak deg-degan nih ketemu nama ini nih. Orang-orang ini deg-degan, cuman gue gak ngasih tahu siapa-siapa, gue diem aja, sok cool, gue bisa menghadapi itu. Nah itu tuh tadi bahasan tuh, sok bisa ngejalanin pekerjaannya, tapi ternyata enggak pas waktu ngejalanin. Iya, oke. Intinya akhirnya buat gue diceritain, dikasih tahu ke siapapun, akhirnya gue berani ke hari ketiga, hari keempat gue cerita ke sutradaranya, ngobrol lewat hal-hal lain. Hal lain, at least nggak ngobrolin gimana permainan gua. Oke, tapi gue punya pertanyaan terakhir ya. Ada cara nggak sih supaya bisa ngilangin insecure itu atau mengurangi deh at least? Nah, Jadi sebenarnya itu gue udah tahu akan dimunculkan, jadi saya udah research dulu. Jadi ya, emang mau ngetes lu sekalian. Jangan ngasih materi doang. Jadi untuk bahasan insecurities ini sebenarnya easy to say, hard to do. Banget. Iya. Lu tuh gampang banget untuk lu ngomong ke orang lu jangan insecure. Ngasih advice. Lu kayak tadi kita kasih advice ke lu gitu. Itu gampang banget. Iya, tapi sebenarnya kalau kita hadepin itu kan akan susah. Iya. Jadi sebenarnya lu tuh gak mungkin banget bisa menanggulangi rasa insecure. Karena rasa insecure itu sebenarnya adalah bantuan untuk diri lo untuk lo jadi grow. Kalau lu nggak punya rasa insecure, lu tuh nggak tahu limit lo bisa sampai mana nih gitu. Jadi sebenarnya sesimpel kayak misalnya tadi lu lihat orang-orang sekitar lo cowok-cowok six pack gitu. Kalau lu jadi insecure sama badan lo dan gua mau kayak gitu, lo menggunakan rasa insecurities lo itu untuk ngebangun gua mau jadi coba kayak gitu. Berarti apa yang gue lakuin itu bener ya? Benar. Jadi kayak tapi lu harusnya lebih mengembrace aja. Oh iya, gua kurang. Tapi kan gue tahu gue kurang ini, gue mau membuat diri seperti apa. Dan yang paling sebenarnya cara paling gampang untuk lo lebih bisa menanggulangi kalau lagi insecure, gue baca paling simple ya. Katanya. Tarik napas. Lo tarik napas dulu, bener. Oh bener. Lo tarik napas, lo ambil momen sebentar. Terus lo temuin gratitude lo. Apa tuh? Jadi kayak bersyukur. Gue nanya lagi. Gue tahu tuh Mocil bakal nanya itu tuh. Enggak, ini kan biar ada pertanyaan aja guys. Jadi lu tarik napas, lu kasih waktu buat diri lo sebentar dan lo 2 jam gitu ada. Sebenarnya terserah sih diri lo untuk mereflek. Lo mereflek diri lo. Sebenarnya dengan gue yang se-insecure ini, gue udah bisa menemukan kebahagiaan dan apa yang bisa gue syukurin di hidup gue. Bersyukur ya intinya. Lo joy aja gitu. Karena menurut dari yang gue baca,
lu tuh nggak mungkin ada orang di dunia ini yang nggak punya rasa insecure. Itu nggak Iya, iya, mungkin. Jadi akhirnya itu karena tuh manusiawi banget untuk lo kayak enggak nih gue bisa nih kayak gini. Akhirnya lo mau punya drive untuk maju gitu. Iya, setuju gue. Ambil napas. Tidur. Tarik nafas. Ya saya sih emang cinta ya sama dia ya. Tapi gimana dong? Salah, beda cara. Oke. Gitu. Menarik. Iya. Oke. Anggota DPP dari daerah manapun, DPD dong. salah. DPP-nya kita. Iya benar. Anggota DPD dari daerah manapun, anggota dipaksa denger, Kalian kalau punya insecurities bisa langsung cerita. Siapa tahu dengan cerita kalian juga bisa lebih lega gitu kan. Kalau Mocil kan ngadepinnya itu tuh, dia cerita jadi lega gitu kan. Gue juga. Ya, Rangga juga. Ya, ceritain aja di komen. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol nantinya. Terus juga di next episode kita bakal ada Q&A. Shushu. Yes, Q&A. Jadi kalau ada pertanyaan juga bisa langsung ditaruh di bawah nih di komen, ya kan? Ya ntar dipilih. Ya. Dan pokoknya semoga hari kalian menyenangkan. Semoga podcast ini ada artinya lah sedikit buat hidup kalian. Amin. Amin. Oke, sampai bertemu lagi di Paksa Podcast berikutnya. Dadah. Lebih drag yang ini nih.